Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Megia Pirsa, tingkat 3 program studi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan salah satu dari terapi pernapasan dalam mempertahankan oksigen jaringan yang adekuat. Terapi oksigen merupakan tindakan keperawatan dengan cara memberikan oksigen ke dalam paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Pemberian oksigen pada pasien dapat diberikan melalui 3 cara, yaitu melalui nasal kanul, kedua yaitu kateter nasal, ketiga, masker dengan tujuan memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah. Pemberian oksigen pada pasien dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan nasal kanul, kedua itu kateter nasal, ketiga masker. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Tujuan terapi oksigen sendiri menurut Alimul dan Uliyah 2005, yang pertama itu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh, kedua itu mencegah terjadinya hipoksia, ketiga untuk menurunkan kerja napas dan menurunkan kerja miokard, keempat itu untuk mengatasi keadaan hipoksia sesuai dengan hasil analisa gas darah. Adapun indikasi terapi oksigen menurut Tarwoto dan Wartonah 2010, terapi oksigen efektif diberikan pada klien. Adapun indikasi dari terapi oksigen sendiri menurut Tarwoto dan Wartonah 2010, terapi oksigen efektif diberikan pada klien yang mengalami gagal napas, gangguan jantung atau gagal jantung, kelumpuhan alat pernapasan, perubahan pola napas, keadaan gawat misalnya koma, trauma paru, metabolisme yang meningkat, post operasi, keracunan karbon monoksida. Berdasarkan tujuan terapi oksigen yang telah disebutkan, maka adapun indikasi utama pemberian oksigen adalah klien dengan kadar. Yang pertama itu klien dengan kadar oksigen arteri lebih rendah dari hasil analisa gas darah. Kedua itu klien dengan peningkatan kerja napas di mana tubuh berespon terhadap keadaan hipoksemia melalui peningkatan laju dan dalamnya pernapasan serta adanya kerja otot-otot tambahan pernapasan. Dan yang ketiga, klien dengan peningkatan kerja miokard di mana jantung berusaha untuk mengatasi gangguan oksigen melalui peningkatan laju pompa jantung yang adekuat, di mana indikasi utama maka terapi oksigen diindikasikan kepada klien dengan gejala sianosis, hipovolemi, pendarahan, anemia berat, keracunan karbon dioksida, asidosis selama dan sesudah pembedahan. Klien dengan keadaan tidak sadar menurut Harahap 2004. Adapun metode terapi oksigen dapat dibagi menjadi 2 teknik, yaitu sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Yang pertama itu sistem aliran rendah. Sistem aliran rendah diberikan untuk menambah konsentrasi udara ruang. Yang pertama itu sistem aliran rendah. Sistem aliran rendah diberikan untuk menambah konsentrasi udara ruangan menghasilkan FiO2 yang bervariasi tergantung pada tipe pernapasan dengan patokan volume tidal klien.
ditunjukkan untuk klien yang memerlukan oksigen namun masih mampu bernapas dengan pola napas normal. Misalnya, klien dengan volume tidak 500 mili dengan kecepatan pernapasan 16-20 kali per menit. Contoh aliran rendah. Yang pertama itu ada nasal kanul. Nasal kanul merupakan suatu alat sederhana yang dapat memberikan oksigen kontinu dengan aliran 1-6 liter per menit dengan konsentrasi oksigen sama dengan kateter nasal. Yang pertama itu nasal kanul. Nasal kanul merupakan alat sederhana yang dapat memberikan oksigen kontinu dengan aliran 1-6 liter per menit dengan konsentrasi oksigen sama dengan kateter nasal, yaitu 22-44%. Dengan indikasi diberikan pada pasien yang membutuhkan terapi oksigen jangka pendek dengan kontraksi rendah sedang sampai sedang. Kontraindikasinya, fraktur dasar tengkorak kepala, trauma maksilofasial, dan obstruksi nasal. Keuntungan dari nasal kanul ini, pemberian oksigen stabil dengan volume tidal dan laju pernapasan teratur. Pemasangannya lebih mudah dibandingkan dengan kateter nasal. Klien bebas makan, bergerak, berbicara, lebih mudah ditolerir klien dan lebih nyaman dibandingkan kateter nasal. Sedangkan kerugian dari nasal kanul ini tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Suplai oksigen berkurang bila klien bernapas dengan mulut, mudah lepas karena kedalamannya hanya 1 cm dan dapat mengiritasi selaput lendir. Berikut gambarnya. Yang kedua itu kateter nasal. Kateter nasal merupakan alat sederhana yang dapat memberikan oksigen secara kontinu dengan aliran 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-44%, di mana dengan indikasi menurut Potter dan Perry 2000 yang pertama itu pasien yang bernapas spontan tetapi membutuhkan alat bantu nasal kanul untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam keadaan sesak atau tidak sesak. Kedua, pasien dengan gangguan oksigen seperti klien dengan asma, PPOK atau penyakit paru yang lain. Ketiga, pada pasien yang membutuhkan terapi oksigen dalam jangka waktu panjang. Kontraindikasi menurut Potter dan Ferry 2010 dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pada pasien dengan obstruksi nasal, kedua itu pasien yang apneu. Keuntungan dari kateter nasal ini, pemberian oksigen stabil, klien bebas bergerak, makan dan berbicara, murah dan nyaman serta dapat juga dipakai sebagai kateter penghisap. Sedangkan kerugiannya sendiri tidak dapat memberikan konsentrasi lebih dari 45%. Teknik memasukkan kateter nasal lebih sulit daripada nasal kanul. Dapat terjadinya distensi lambung. Dapat terjadi iritasi selaput lendir nasofaring, aliran dengan lebih dari 6 dapat terjadi iritasi selaput lendir nasofaring. Aliran dengan lebih dari 6 liter per menit dapat menyebabkan nyeri sinus dan mengeringkan mukosa hidung serta kateter mudah tersumbat. Berikut adalah gambar dari kateter nasal sendiri. Yang ketiga itu sungkup muka sederhana atau simple face mask, merupakan alat pemberian oksigen kontinu
dengan aliran 5-8 liter per menit. Dengan konsentrasi oksigen 40-60%. Adapun indikasinya, menurut Nilu Suciati 2010, pasien dengan kondisi seperti nyeri dada atau baik karena serangan jantung atau penyebab yang lainnya, dan pasien dengan sakit kepala. Kontraindikasi menurut Nilu Suciati 2010 pada pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk retensi. Keuntungannya, konsentrasi oksigen yang diberikan lebih tinggi dari kateter nasal dan nasal kanul. Sistem humidifikasi dapat ditingkatkan melalui pemilihan sungkup berlubang besar dapat digunakan dalam pemberian terapi aerosol. Sedangkan kerugiannya sendiri tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen kurang dari 40%. Dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida jika alirannya rendah. Berikut gambar mengenai simple face mask. Yang keempat itu ada sungkup muka dengan kantong. Rebreathing yaitu suatu teknik pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi 60-80% dengan aliran 8-12 liter per menit. Konsentrasi oksigen lebih tinggi dari sungkup masker sederhana. Adapun indikasi, menurut Nilu Suciati 2010 mengatakan pasien dengan kadar tekanan karbon dioksida yang rendah. Sedangkan kontraindikasi menurut Nilu Suciati 2010 mengatakan pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk retensi. Sedangkan keuntungan dari rebreathing ini tidak mengeringkan selaput lendir. Kerugiannya sendiri tidak dapat memberikan konsentrasi rendah. Jika aliran rendah dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida dan kantong oksigen bisa terlipat. Berikut gambar dari rebreathing. Kelima itu sungkup muka dengan kantong atau non-rebreathing. Merupakan teknik pemberian oksigen dengan konsentrasi oksigen mencapai 99% dengan aliran 8-12 liter per menit, di mana udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Adapun indikasinya menurut Nilu Suciati 2010 mengatakan pasien dengan kadar tekanan karbon dioksida yang tinggi, pasien COPD, pasien dengan status pernapasan yang tidak stabil, dan pasien yang memerlukan 10 mengatakan pasien dengan kadar tekanan karbon dioksida yang tinggi, pasien COPD, pasien dengan status pernapasan yang tidak stabil, dan pasien yang memerlukan intubasi. Adapun kontraindikasi menurut Nilu Suciati 2010, pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk retensi. Adapun keuntungan dari non-rebreathing mask ini sendiri, konsentrasi oksigen dapat mencapai 100%, tidak mengeringkan selaput lendir. Sedangkan kerugiannya, kantong oksigen bisa terlipat. Berikut gambar non-rebreathing mask. Selanjutnya yaitu sistem aliran tinggi. Teknik pemberian oksigen di mana FiO2 lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh tipe pernapasan, sehingga dengan teknik ini dapat menambahkan konsentrasi oksigen lebih tinggi.
tepat dan teratur. Contoh teknik aliran tinggi adalah sungkup muka dengan Venturi. Prinsip pemberian oksigen dengan alat ini yaitu gas yang dialirkan dari tabung akan menuju ke sungkup yang kemudian akan dihimpit untuk mengatur suplai oksigen sehingga tercipta tekanan negatif. Akibatnya udara luar dapat dihisap dan aliran udara yang dihasilkan lebih banyak. Aliran udara pada alat ini sekitar 4-14 liter per menit dengan konsentrasi 30-55%. Keuntungannya sendiri, konsentrasi oksigen yang diberikan konstan sesuai dengan petunjuk pada alat dan tidak dipengaruhi oleh perubahan napas terhadap FiO2. Suhu dan kelembapan gas dapat dikontrol serta terjadi penumpukan karbon dioksida. Kerugiannya sendiri tidak dapat memberikan oksigen konsentrasi rendah. Jika aliran rendah dapat mengakibatkan penumpukan karbon dioksida. Kantong oksigen bisa terlipat. Berikut adalah gambar dari sungkup muka dengan Venturi. Adapun bahaya dari terapi oksigen, pemberian terapi oksigen bukan hanya memberikan efek terapi, tetapi lebih dari itu. Pemberian oksigen dapat juga menimbulkan efek yang merugikan, antara lain menurut Andarmoyo 2012, yang pertama itu kebakaran. Oksigen bukan zat pembakar, tetapi dapat memudahkan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, klien dengan terapi oksigen harus menghindari merokok, membuka alat listrik dalam area sumber oksigen, menghindari penggunaan listrik tanpa ground. Kedua itu ada depresi ventilasi. Depresi ventilasi ini pemberian oksigen yang tidak dimonitor dengan konsentrasi dan aliran yang tepat pada klien dengan retensi karbon dioksida dapat menekan ventilasi. Ketiga itu ada keracunan oksigen dapat terjadi bila oksigen dengan konsentrasi tinggi dalam waktu relatif lama. Keadaan ini dapat merusak struktur jaringan paru seperti terjadinya atelektasi dan kerusakan surfaktan. Akibatnya, proses difusi dari paru akan terganggu. Dan yang terakhir itu pengeringan mukosa saluran napas. Terjadi bila oksigen yang diberikan tidak dihumidifikasi. Oksigen akan diperoleh dari sumber oksigen merupakan udara kering yang belum mengalami humidifikasi. Jadi, manajemen terapi oksigen dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh perawat, yaitu melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan oksigen dan menentukan diagnosa keperawatan. Pengorganisasian meliputi intervensi perawat dalam memberikan terapi oksigen pada klien, indikasi pemberian oksigen, dan tujuan pemberian terapi oksigen. Pada klien. Pengarahan oleh perawat yaitu implementasi keperawatan yang ditunjukkan pada klien. Dalam hal ini metode terapi oksigen berkaitan dengan SOP. Seperti apa yang diberikan, kemudian pengawasan oleh perawat yaitu evaluasi setelah dilakukan tindakan pemberian terapi oksigen. Integrasi tersebut menyimpulkan bahwa manajemen terapi oksigen yang diberikan oleh perawat dimulai dari pengkajian yang berhubungan dengan terapi oksigen atau breathing, menegakkan diagnosa, intervensi, indikasi, tujuan,
Pelaksanaan SOP terapi oksigen, evaluasi pemberian oksigen menurut Markius dan Houston 2010. Mungkin itulah penjelasan mengenai terapi oksigen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.